Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem IT pada kantor notaris PPAT. Jadi pada dasarnya untuk sistem IT itu terbagi menjadi dua ya. Ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama dari sisi hardware dan yang kedua adalah dari sisi softwarenya. Ini coba saya perbesar sedikit. Oke. Jadi saya ulangi lagi, dari sisi hardware dan software. Saya mulai dari yang hardware. Jadi untuk sistem IT pada kantor notaris itu, kalau dari sisi hardware yang diperlukan itu adalah komputer, yang kedua printer, yang ketiga scanner, dan yang keempat adalah perangkat jaringan. Komputer di sini sebagai alat wajib menurut saya, karena kan kita kerjanya akan membuat akta. Jadi tetap tidak lepas dari komputer. Dan untuk komputer sendiri ini saya bagi menjadi dua jenis, yaitu komputer klien dan komputer server. Untuk kantor notaris yang masih awal atau basic ya kan gitu, kecenderungan komputernya hanya komputer klien aja. Istilahnya sini satu komputer yang bisa dipakai untuk semuanya, bisa untuk kerja, dalam ini untuk ngetik akta, membuat akta, akses online dan lain-lain, dan datanya juga disimpan di komputer itu sendiri. Tapi untuk notaris yang sudah ramai, datanya sudah banyak, menurut saya perlu ada dua jenis komputer ini, yaitu komputer klien dan komputer server. Dimana kalau untuk komputer server itu ya cukup satu aja, karena server itu kan sebagai pusatnya. Dimana komputer server ini fungsinya lebih ke sebagai satu bank data, dan kedua untuk aplikasi. Jadi jika di kantor itu ada aplikasi yang khusus untuk notaris, maka bisa diinstal di server ini. Tapi jika belum ada aplikasi, bisa dipakai untuk bank data. Jadi dengan konsep client server ini menurut saya lebih bagus untuk notaris yang sudah datanya sudah banyak, komputernya juga sudah banyak kan begitu. Jadi ada perlu namanya sistem client server, dan yang paling basic adalah server itu difungsikan sebagai bank data. Jadi data seluruh pekerjaan ada di dalam satu komputer di server ini, tidak di komputer klien. Karena apa? Salah satu tujuannya adalah satu, mempermudah dalam maintenance. Yang kedua adalah keamanan data. Karena ini berbanding lurus berhubungan dengan maintenance juga ya, keamanan data itu ada bagian dalam maintenance tadi. Kemudian karena data ada terpusat di dalam satu komputer, jadi jika ada terjadi sesuatu pada komputer klien, misalkan komputernya rusak, kena virus dan lain-lain, kita masih bisa bekerja, tidak harus menunggu komputer itu selesai. Istilahnya itu kita bisa pinjam komputer yang lain dan kita bisa kerja. Atau bisa dikatakan bahwa kita bisa bekerja pakai komputer manapun tanpa harus komputer yang ada di meja kita. Itu salah satu kelebihannya. Jadi lebih fleksibel dengan adanya konsep client server ini. Selain itu, untuk tadi saya ulangi lagi, untuk masalah keamanan data, bahkan juga ke backup data juga. Jadi backup data di sini adalah jika kita mau membackup data dan lain-lain, kita cukup menghandle yang server ini, tidak perlu menghandle semuanya. Selain itu, dengan adanya client server ini juga, jadi ketika ada komputer klien ini tidak perlu perlakuan yang khusus akhirnya. Karena apa? Ketika komputer klien ini ada masalah atau ada rusak dan lain-lain, ya tinggal diganti dengan komputer yang lain, karena tidak berpengaruh terhadap datanya tadi. Itu beberapa penjelasan tentang konsep client server. Jadi saya ulangi lagi, dari sisi hardware-nya, yang pertama adalah komputer. Komputer menurut saya ini adalah peralatan wajib. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, printer. Nah, ini satu paket dengan komputer karena produknya adalah akta di mana dicetak dalam kertas. Ini. Jadi
printer itu sendiri fungsinya yang utama adalah satu untuk print akta, yang kedua adalah untuk print surat. Nah, dengan istilah print akta, print surat itu maksudnya adalah secara teknis IT itu arahnya nanti bisa berbeda. Karena apa? Yang paling mendasar kalau print surat kan pasti menggunakan kertas legal atau F4 atau A4. Tapi kalau print akta itu menggunakan kertas A3. Jadi secara teori printernya ada kemungkinan berbeda atau bisa sama. Dimana kalau untuk print surat bisa pakai printer bebas lah, printer yang banyak pilihannya. Tapi kalau print akta itu harus pakai printer dengan spek tertentu yang minimal bisa untuk print A3. Jadi bisa dikatakan bahwa dalam satu kantor itu wajib ada komputer dan printer, di mana printer itu siap untuk print akta dan print surat. Kemudian komponen berikutnya adalah scanner. Scanner ini dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, scanner ini menurut saya sangat dibutuhkan karena kita perlu men-scan KTP, KK dan lain-lain, dan selain itu karena ada kerja online ya kita perlu mengupload data dan lain-lain. Jadi scanner ini merupakan alat untuk memindahkan hard copy menjadi soft copy, kan begitu. Cuma scanner ini bisa digantikan dengan smartphone. Jadi kalau memang ada scanner lebih oke, tapi kalau memang nggak ada scanner kita bisa pakai smartphone. Kemudian komponen berikutnya adalah perangkat jaringan. Nah, perangkat jaringan ini maksudnya adalah kalau kita ada komputer, ada printer, ada scanner. Nah, jaringan ini fungsinya adalah menghubungkan antara komputer satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menghubungkan untuk koneksi internet, karena sekarang eranya online, pasti internet itu wajib. Jadi pasti butuh namanya perangkat jaringan, di mana perangkat jaringan ini bisa menggunakan media kabel atau media WiFi. Jadi untuk hardware-nya dari sisi IT ini komputer, printer, scanner, perangkat jaringan. Kemudian kita lanjut ke dari sisi software-nya. Saya bagi menjadi 3, yaitu yang fungsinya untuk manajemen, kemudian fungsinya untuk produksi, dan fungsinya untuk arsip. Saya mulai dari manajemen. Manajemen ini setahu saya yang lebih utama adalah ke manajemen kontrol atau monitoring. Monitoring ini terbagi menjadi 2, yaitu monitoring pekerjaan dan monitoring keuangan. Untuk monitoring ini diperlukan sebuah aplikasi tambahan, namanya software kerja notaris. Jadi untuk monitoring ini kalau datanya masih sedikit, kita bisa melakukan monitoring manual, karena seiring dengan kita masih ingatlah pekerjaan itu. Tapi ketika data sudah banyak atau notarisnya SK-nya sudah di atas 3 tahun menurut saya, jadi menurut saya perlu adanya aplikasi yang mendukung untuk manajemen ini. Karena apa? Di notaris itu seperti yang kita ketahui bahwa dalam satu order itu cabangnya banyak. Istilahnya cabangnya itu banyak, prosesnya tidak selesai dalam satu waktu. Jadi satu order itu tidak selesai dalam satu waktu dan berhubungan dengan banyak instansi. Nah, bisa dibayangkan kalau ordernya lebih dari satu, pasti namanya manusia ada lupanya. Jadi perlu aplikasi yang membantu kita untuk manajemen kontrol. Kemudian produksi ini lebih ke pembuatan akta, kerja online dan lainnya. Pembuatan akta ini apa? Ini yang basic. Jadi karena produknya adalah akta, ya pasti membutuhkan aplikasi untuk membuat akta. Yang paling basic itu adalah perlu adanya MS Office atau istilahnya Microsoft Word dan Excel untuk yang formatnya Excel. Jadi secara yang basic dalam satu komputer atau dalam satu sistem harus ada MS Office. Kemudian aplikasi tambahnya seperti software kerja akta, di mana untuk menambahkan garis-garis atau format untuk menjadikan format notaris. Tapi ini sifatnya opsional, karena sebenarnya dengan adanya MS Office ini sudah tercover semuanya. Jadi software tambahan ini sifatnya hanya mendukung, aplikasi pendukung. Jadi untuk garis-garis tepi, garis samping bisa kita kerjakan dengan MS Office, tapi kalau ingin lebih cepat bisa dengan aplikasi tambahan ini.
Kemudian software kerja PPAT sama, ini konsepnya seperti template. Jadi karena akta PPAT itu kan isinya kurang lebih sama, yang berbeda hanya komparisinya bisa dibuatkan sebuah template. Jadi ini mempermudah dalam pembuatan akta PPAT. Kemudian ini software kerja fidusia sama. Ini untuk membantu dalam pembuatan akta, tapi ini lebih spesifik untuk akta fidusia, di mana setahu saya untuk notaris yang kerjasama dengan kerjasama dengan leasing atau yang mengerjakan akta fidusia, biasanya kan aktanya banyak sekali, di mana orderannya itu berupa file Excel. Jadi teknisnya adalah file Excel dimasukkan ke dalam software ini, langsung masuk ya berupa tabel, kemudian tinggal dilengkapi data-data yang kurang. Setelah itu tinggal dikonvert menjadi akta fidusia. Selain itu juga untuk software akta fidusia juga bisa membantu dalam otomatis pendaftaran ke AHU. Jadi tinggal sekali klik langsung otomatis ngisi sendiri form pendaftarannya. Konsepnya seperti robot. Kemudian kita lanjut ke kerja online. Jadi di produksi ini adalah pembuatan akta, lebih ke teknisnya membuat akta, ke pengurusan dan lain-lain. Ke endingnya adalah produknya akta tadi atau surat-surat dan lain-lain. Kemudian kerja online. Kerja online ini adalah yang mendukung untuk kerja online. Berarti ini pasti diperlukan web browser, yaitu kayak Mozilla, Google Chrome, Edge, Opera, Safari dan lain-lain. Karena sekarang eranya online, jadi pasti dibutuhkan namanya web browser. Kemudian lainnya ini aplikasi tambahan, tapi saat ini menurut saya perlu ada dalam satu kantor. Tidak harus ada di setiap komputer, tapi dalam satu kantor harus ada aplikasi seperti ini. Yang pertama adalah Adobe Reader, di mana ini untuk membuka file PDF, dan PDF ini akan berguna untuk misalkan sama kerja online ya, kita upload file PDF dan lain-lain. Kemudian ada Photoshop. Ada Photoshop ini untuk mengedit gambar, karena tadi kan berupa file ya, jadi dari hard copy dirubah ke software, ke soft filenya itu, dan ini berhubungan dengan upload. Nah, dengan ada Photoshop itu kita bisa mengedit gambar, dan salah satu fungsi utama yang berperan ini adalah untuk meminimalkan kapasitas dari file itu. Jadi dari berapa KB, berapa MB menjadi KB. Kemudian WinZip, WinRAR ini adalah untuk kompres file, di mana file yang banyak bisa dijadikan satu. Sama, ini tujuannya adalah memudahkan dalam kerja online tadi. Ini untuk produksi. Kemudian kita lanjut ke arsip. Untuk arsip diperlukan aplikasi tambahan, yaitu software data notaris PPAT atau Xdata, di mana ini konsepnya seperti bundel akta, di mana kalau bundel akta itu kan kita menyimpan fisiknya, dan pola pengurutannya seperti penomoran akta, dan di tengah-tengahnya ada berkas pendukungnya ya, seperti kopi KTP, KK dan lain-lain. Nah, dengan aplikasi ini akan menyimpan file digitalnya. Jadi dengan adanya aplikasi ini kita akan punya dua arsip fisik dan arsip digital. Nah, tujuannya arsip digital apa? Kalau untuk pencarian data dan lain-lain akan sangat memudahkan dan membantu. Jadi sangat menghemat waktu endingnya. Dan untuk arsip ini manfaatnya bisa sampai notaris pensiun. Jadi akan sangat membantu, bahkan setelah pensiun akan sangat berguna kalau untuk arsip ini. Demikian penjelasan saya mengenai sistem IT kantor notaris. Jadi saya ulangi lagi, ada dua komponen yang atau saya bagi menjadi dua, yaitu hardware dan software. Hardware ada komputer, printer, scanner, dan perangkat jaringan. Software saya bagi menjadi tiga, yaitu manajemen, produksi, arsip. Manajemen perlu aplikasi untuk controlling, produksi untuk pembuatan akta, arsip untuk penyimpanan file. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.